Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, merespon Thomas yang tidak percaya kebangkitannya dan yang berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-27 Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Kekasih Tuhan, saya tidak ingin mengajak kita untuk melirik apalagi mendalami ketidakpercayaan Thomas. Meskipun tentu dari dalam hal itu kita bisa dan perlu menarik pembelajaran. Sebab bagaimanapun juga, percaya kepada perkataan atau firman Allah, sekalipun kita belum melihat atau bahkan sekalipun kita belum merasakan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, menjadi mutlak bagi kita, karena hal itu merupakan dasar bagi berdirinya bangunan kehidupan rohani kita sebagai orang percaya. Tetapi yang saya ingin agar kita melirik dan mendalaminya adalah pernyataan Tuhan Yesus yang berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Kekasih Tuhan, sebagaimana sudah saya sebutkan di awal, bahwa pernyataan Tuhan Yesus tersebut terkait dengan pernyataan Thomas sebelumnya yang mengatakan, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Pernyataan Tuhan Yesus tersebut jelas hendak menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada satupun perkataan yang tidak didengarnya, dan tidak ada satupun suara yang tidak sampai ke telinganya. Setiap perkataan pasti didengarnya, dan setiap suara sekecil apapun pasti akan sampai di telinganya. Jangankan jeritan permohonan atau suara pujian penyembahan, bahkan suara keraguan dan ketidakpercayaan sekalipun selalu menembus pendengarannya dan akan terdengar keras di telinganya. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, selain kita harus berhati-hati dengan ucapan kita, hal lainnya yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan adalah tidak adanya alasan bagi kita untuk berkata bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita dan telinganya tertutup terhadap jeritan minta tolong kita. Tidak ada doa yang tidak didengarnya, dan tidak ada permohonan apalagi jeritan minta tolong yang tidak sampai ke telinganya. Semua terdengar jelas di telinganya, dan sama seperti terhadap ketidakpercayaan Thomas, ia merespon terhadap permohonan dan jeritan kita yang kita naikkan dengan percaya dan ucapan syukur. Ia pasti akan bertindak dan pasti akan berbuat sesuatu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.